Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel kita, di tempat kita mengurai makna dan hikmah dari setiap lembar sejarah. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu luar biasa. Sebuah kisah dari kedalaman samudra yang paling gelap. Pernahkah sahabat membayangkan seekor makhluk yang begitu kolosal, begitu raksasa, hingga ukurannya melampaui logika kita? Bukan sekadar ikan paus biru yang kita kenal sebagai yang terbesar saat ini, tapi seekor makhluk yang dalam satu tarikan napas mampu menelan makanan seluas 1 bulan perjalanan. Ini bukan mitos, ini bukan legenda kosong. Ini adalah kisah yang terabadikan dalam kitab suci kita, Al-Quran. Hari ini, kita akan membahas tentang ikan Nun, ikan raksasa yang menjadi saksi 2 zaman kenabian yang berbeda. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan kisah yang penuh hikmah ini, sahabat beriman, kami ingin mengajak sahabat beriman sekalian, mari kita bangun channel ini bersama. Klik tombol like jika sahabat antusias dengan kisah-kisah penuh keajaiban seperti ini. Tuliskan Masya Allah di kolom komentar sebagai tanda takjub kita akan kebesaran Sang Pencipta. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan jejak-jejak keimanan yang akan kita telusuri bersama. Baik sahabat beriman, kisah ikan Nun ini unik karena ia hadir dalam 2 narasi besar. Yang pertama adalah kisah tentang teguran dan taubat. Yang kedua adalah kisah tentang kekuasaan dan kerendahan hati. Kita akan mulai dari yang paling kita kenal. Sebuah kisah yang namanya bahkan diabadikan menjadi nama surat, yaitu kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang utusan. Beliau diutus Allah kepada sebuah kaum di negeri Ninawa, sebuah kaum yang tenggelam dalam kesyirikan. Mereka menyembah berhala, patung-patung batu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nabi Yunus berdakwah tanpa lelah, siang dan malam, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. 33 tahun lamanya seruan itu mengema. Tapi apa yang didapat? Telinga mereka tuli, hati mereka telah mengeras. Mereka menolak, mereka menghina, mereka menganggap Yunus sebagai seorang pendatang yang sok tahu. Hingga pada satu titik, Nabi Yunus yang juga seorang manusia merasakan batasnya. Beliau marah, beliau kecewa, beliau putus asa, dan dalam amarahnya beliau mengambil sebuah keputusan yang fatal. Beliau pergi, beliau meninggalkan Ninawa, beliau meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus berjalan menuju pantai, menemukan sebuah kapal yang syarat akan muatan. Kapal itu sudah penuh sesak, tapi beliau tetap meminta izin untuk ikut. Pelayaran pun dimulai. Kapal berlayar membelah lautan. Namun, tak lama berselang, langit yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung, angin bertiup kencang, badai datang menerjang, ombak-ombak raksasa setinggi gunung menghantam kapal. Kapal itu oleng, terombang-ambing, di ambang kehancuran. Air mulai masuk ke dalam kapal. Para penumpang panik, nakoda kapal berteriak, muatan harus dikurangi. Semua barang dibuang ke laut, tapi itu tidak cukup. Kapal masih terlalu berat. Kapal akan tenggelam. Tak ada pilihan lain. Sebuah tradisi lama harus dilakukan. Harus ada 1 orang yang dikorbankan. 1 orang harus dilempar ke laut untuk menyelamatkan yang lain. Undian pun digelar untuk menentukan siapa yang harus melompat. Nama-nama dikumpulkan dan undian pertama ditarik. Nama yang keluar adalah Yunus. Orang-orang di kapal ragu.
Dia orang yang saleh, kata mereka. Jangan dia. Undian diulang, dan sekali lagi nama yang keluar adalah Yunus. Mereka masih tak percaya. Mereka mengulang untuk ketiga kalinya, dan takdir tak bisa ditolak. Nama Yunus keluar untuk ketiga kalinya. Saat itu Nabi Yunus sadar. Beliau tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Ini adalah jawaban atas kepergiannya. Ini adalah teguran dari Allah. Maka tanpa perlu didorong, tanpa perlu dipaksa di tengah badai yang mengamuk, di tengah lautan yang gelap, Nabi Yunus melompat, mencemburkan diri, pasrah pada kehendak ilahi. Dan tepat saat tubuhnya menyentuh air, keajaiban terjadi. Bukan hiu yang menyambar, bukan beliau tenggelam ke dasar laut. Dari kedalaman samudra atas perintah Allah muncullah seekor makhluk yang begitu besar. Ikan nun. Ikan itu membuka mulutnya dan menelan Nabi Yunus secara utuh. Bukan untuk mencapik, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindunginya. Bayangkan sahabat beriman, kegelapan di dalam perut ikan, di dalam kedalaman samudra, di dalam pekatnya malam, 3 lapis kegelapan. Nabi Yunus terbangun. Dia mengira dirinya telah tiada, namun tubuhnya utuh. Dia masih bernapas. Dia sadar ini adalah penjara sekaligus perlindungan. Di sanalah, di titik terendah dalam hidupnya, di dalam kesendirian dan kegelapan yang absolut, puncak penyesalan itu tiba. Nabi Yunus bersujud di dalam perut ikan. Beliau bertasbih. Beliau memohon ampun, mengucapkan untayan doa yang paling jujur. Doa pengakuan atas kesalahannya, doa yang menembus 7 lapis langit, doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87. وَذَنُّونِ إِذْ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Getaran taubat itu begitu kuat. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Pengampun. Andai saja Nabi Yunus tidak bertasbih, andai saja beliau hanya diam dalam keputusasaan, Allah menegaskan dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'asun. Yang artinya, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih di pada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Tapi beliau bertasbih, dan Allah memerintahkan ikan nun untuk berenang, menepi ke sebuah pantai. Di pantai yang tandus itu, ikan nun memuntahkan Nabi Yunus. Tubuhnya lemah, sakit, kulitnya melepuh seperti bayi yang baru dilahirkan. Namun Allah tidak meninggalkannya. Allah tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk menaunginya dari terik matahari, dan buahnya menjadi makanannya. Hingga beliau pulih dan kembali kepada kaumnya yang ternyata telah bertaubat. Itu adalah babak pertama. Ikan nun sebagai instrumen teguran dan penyelamatan. Namun sahabat beriman, kisah makhluk ini tidak berhenti di situ. Ratusan tahun berselang di era seorang nabi sekaligus raja yang kekuasaannya tak tertandingi, Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang menguasai manusia, jin, hewan,
dan angin. Kekayaannya melimpah tak terhitung, ketaatannya juga tak terbilang. Suatu hari terlintas di benak Nabi Sulaiman alaihissalam sebuah niat yang sangat mulia. Beliau ingin memberi makan seluruh makhluk di muka bumi. Beliau ingin menjamu semua ciptaan Allah dalam satu hari penuh. Beliau memohon izin kepada Allah, "Ya Rob, izinkan hamba menjamu semua makhlukmu." Allah yang Maha Tahu berfirman, "Engkau tidak akan sanggup, wahai Sulaiman." Namun Nabi Sulaiman dengan segala kekuasaan yang dimilikinya merasa mampu. "Izinkan hamba untuk satu hari saja ya Allah." Dan Allah mengizinkan. Maka perintah dikeluarkan. Bala tentara dari kalangan jin dan manusia dikerahkan. Selama berbulan-bulan, mereka mengumpulkan bahan makanan, gunung-gunung gandum didatangkan, sungai-sungai susu dan madu dialirkan. Daging disiapkan tak terhitung jumlahnya. Sebuah padang pasir yang sangat luas disulap menjadi dapur dan meja jamuan raksasa. Hamparan makanan terbentang sejauh mata memandang, seluas 1 bulan perjalanan kaki. Nabi Sulaiman berdiri di atas singgasananya. Beliau melihat hamparan hidangan itu. Ada rasa bangga di hatinya. Merasa mampu. Beliau lalu bertanya kepada Allah, "Ya Rob, hidangan telah siap. Siapakah yang akan menyantapnya terlebih dahulu? Makhluk di darat atau makhluk di laut?" Allah berfirman, "Kita mulai dari penghuni lautan." Lalu Allah memerintahkan satu makhluk untuk keluar dari kedalaman samudra. Dan sahabat beriman, makhluk itu muncul. Seekor ikan raksasa, ikan nun. Ikan itu datang ke tepi pantai, tempat hidangan disajikan. Ikan itu membuka mulutnya, dan dengan satu kali suapan, satu tegukan, seluruh makanan yang disiapkan berbulan-bulan, seluruh hidangan yang terhampar seluas 1 bulan perjalanan, gunung-gunung gandum, sungai-sungai susu, semuanya habis, ludes, masuk ke dalam perut ikan itu. Nabi Sulaiman terperangah, bala tentaranya terdiam. Jutaan jin dan manusia yang bekerja keras hanya bisa melongo. Padang pasir yang tadinya penuh makanan, kini bersih, tak bersisa. Tapi cerita belum selesai. Ikan raksasa itu, ikan nun, berbicara atas izin Allah. "Wahai Sulaiman, aku masih lapar. Beri aku makan. Apa yang kau berikan itu bahkan belum cukup untuk jatah sarapanku hari ini." Seketika, Nabi Sulaiman luruh. Beliau tersungkur dari singgasananya. Beliau bersujud, menangis. Beliau sadar, beliau memohon ampun, sadar akan kesombongan niatnya, sadar akan keterbatasannya. Dia mungkin raja terkaya, penguasa terhebat, tapi dia bukan Ar-Razak, dia bukan Sang Maha Pemberi Rezeki. Hanya Allah yang Maha Kaya, hanya Allah yang sanggup memberi makan setiap semut di lubangnya, setiap burung di udaranya, dan setiap ikan di samudranya, setiap detik, tanpa pernah berkurang sedikit pun perbendaharaan miliknya. 2 kisah, 1 makhluk, ikan nun. Pada zaman Nabi Yunus, ia adalah penjara yang menyelamatkan. Pada zaman Nabi Sulaiman, ia adalah cermin yang menyadarkan. Mengajarkan kita tentang taubat dan kesabaran, mengajarkan kita tentang kekuasaan dan kerendahan hati. Sahabat beriman, kisah ini adalah pengingat untuk kita semua. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sepekat apapun kegelapan yang menyelimuti kita, jangan pernah lari dari Allah, tapi mendekatlah kepadanya. Berdoalah seperti doa Yunus dari kedalaman perut ikan, karena tidak ada yang mustahil baginya. Dan setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa hebat, karena kita hanyalah hamba yang setiap tarikan nafasnya bergantung pada belas kasih Sang Pencipta. Kisah ikan nun hanyalah satu dari jutaan rahasia dan keagungan yang Allah simpan di alam semesta ini. Masih banyak kisah menakjubkan lainnya yang menunggu untuk kita kaji. Di video berikutnya, insya Allah kita akan mengupas tentang makhluk yang tak kalah menakjubkan. Makhluk
yang menjadi penjaga di salah satu pintu langit. Penasaran? Pastikan sahabat beriman sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kita terus bisa belajar dan bertafakur bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini menambah bobot keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah murni dari kehilasan kami pribadi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.